Baik, Pak Irfan, ini terkait people, terkait human capital, gitu kan. Kadang dengan semakin majunya teknologi, gitu kan ya, ini banyak dipercayai oleh beberapa kalangan tertentu akan tergantikan dengan teknologi. Namun kenyataannya ternyata tidak sesimpel itu. Bagaimanapun orang di dalam suatu organisasi, suatu perusahaan masih menjadi salah satu modal yang harus, tanda kutip Pak ya, itu kan di maintain oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dari seluruh strategi tadi, ini kan tadi Bapak sampaikan nggak akan berjalan nih Pak dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas, kapabilitas. Nah, seberapa penting Pak peran SDM ini dalam mewujudkan visi Telkom Akses ke depan? Secara singkat begini, strategi dan teknologi itu sebenarnya cuma alat. Namun, human capital lah sebagai penggeraknya. Human capital yang berkualitas akan menjadi pembeda utama sebuah perusahaan. Dalam hal tentu saja human capital yang memiliki competitive advantage. Selanjutnya, human capital yang kompeten ini akan mampu mengoptimalkan penggunaan seluruh resource perusahaan secara keseluruhan. Sehingga bagi saya, human capital itu sangat penting perannya. Nah, balik lagi Pak, berbicara dengan human capital ini, Telkom Akses kan perusahaan besar Pak ya. Bisnisnya bisnis yang mengandalkan teknologi dan segala macam. Tentu saja ada kriteria-kriteria tertentu. Seperti apa sih SDM Telkom Akses ini yang ke depan sangat dibutuhkan? Jangan-jangan seperti saya ini Pak, pemalu, baik budi, baik hati, rajin menabung gitu ya. Nah, ini dapat menjadi guidance buat teman-teman. Konteksnya adalah memperbaiki diri kita sendiri sebagai karyawan Telkom Akses. Nah, gimana Pak Irfan? Saya setuju tadi bahwa penggeraknya adalah human capital. Sehingga terkait tipikal karakteristik human capital seperti apa yang sangat dibutuhkan, secara singkat saya menyebutnya sebagai future talent ready. Future talent ready. Nah, future talent ready ini menurut saya harus memiliki 5 karakter. Nah, kali 5 lagi Pak. Tadi sudah 3, 4, ini 5 lagi Pak. Memiliki 5 karakter. Yang pertama, integrity. Yang kedua, harus punya digital mindset. Yang ketiga, lagi-lagi, customer experience centric. Yang keempat, learning agility. Yang terakhir, collaboration. 5 karakter ini harus punya pondasi, sense of curiosity dan integrity. Kenapa? Sense of curiosity ini menjamin bahwa rasa keingintahuan yang sangat tinggi akan memastikan keberlangsungan digital mindset, kompetensi, learning agility-nya terus dilakukan. Sedangkan integrity sudah tidak bisa lagi dibantah. Nggak ada tawar-menawar dengan integrity. Baik, Pak Irfan, integrity jadi salah satu kunci Pak. Tadi sudah disebutkan Pak Irfan 2 kali, dan malah yang pertama menduduki dari 5 hal yang perlu dimiliki oleh segenap lapisan karyawan Telkom Akses. Integrity Pak. Begitu kan. Nah, kalau kita ngomong perusahaan, tentunya dalam hal ini manajemen, termasuk diantaranya ada layer 2-nya, layer 3-nya, yang kita bisa sebut juga sebagai manajemen. Pemimpin Telkom Akses ini kan harus disiapkan, ya kan, sebagai salah satu fondasi utama yang kuat juga. Nah, ini bagaimana Pak, cara Bapak menyiapkan pemimpin agar dapat bersinergi tanpa ada silo-silo? Bapak sering sebutkan di dalam beberapa rapat, jangan sampai ada silo-silo. Nah, agar dapat bersinergi memajukan perusahaan kita ini. Baik. Saya percaya bahwa leader itu tidak dilahirkan.
kebetulan saya penganut mazhab tersebut gitu ya, bahwa leader itu dibentuk melalui berbagai macam tahapan proses. Secara summary, saya persingkat, kurang lebih pasti akan melalui proses coaching, pasti akan melalui mekanisme mentoring, akan ada cross assignment, penugasan-penugasan yang bersifat tour of duty. Lalu yang terakhir, succession planning. Bagaimanapun setiap leader pasti akan melalui proses atau journey 4 hal yang tadi saya sebutkan. Ya Pak. Menarik lagi nih kalau kita ngomong bagaimana pengelolaan SDM. Tadi kita sudah ngomong pemimpin, Ya. tapi tentu saja Pak di dalam Telkom Akses ini Ya, ada teman-teman, gitu kan, yang termasuk teknisi di dalamnya yang menjadi garda terdepan. Gitu. ya, Nah ini tentunya pengembangannya sedikit berbeda pendekatannya dengan tadi yang kita sebutkan ada pemimpin talenta-talenta, dan ini tidak bisa menjadi bagian yang terpisahkan ya, dari pengembangan SDM kita. ya. Mungkin ada strategi Pak atau prioritas dalam mengembangkan SDM khususnya yang menjadi garda terdepan di perusahaan Telkom Akses ini. Ya, baik Mas Rizky. Sebelum saya sampaikan, warrior teknisi ini menjadi atensi khusus saya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salam hormat dan takzim saya serta bangga saya ke seluruh warrior teknisi Telkom Akses di seluruh Indonesia. Oke, kembali ke pertanyaan Mas Riki tadi. Selain technical excellence, maka para warrior teknisi kita juga harus kita bekali dengan kemampuan communication skill serta emotional intelligence. Kenapa? Karena sehari-hari para warrior teknisi kita inilah yang langsung berhadapan dengan para customer kita. Sehingga kita harus bekali teman-teman warrior teknisi dengan communication skill yang mumpuni serta emotional intelligence. Nah, kalau kita ngomong bagaimana pengelolaan SDM, tentu saja tidak akan bisa lepas Pak dari sistem remunerasi yang ada saat ini. Ya. Menurut Pak Irfan, apakah sistem remunerasi yang saat ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan apa yang ada di bawah, atau masih perlu dilakukan pembenahan? Tujuannya jelas Pak, tentu saja agar motivasi, kinerja, serta talenta terbaik di Telkom Akses ini dapat kita retensi. Ya, pada dasarnya saya sangat willing, saya sangat ingin untuk mengadop skema remunerasi yang diterapkan di seluruh perusahaan besar dimanapun, di mana polanya harus dapat mengakomodir tingkat produktivitas seluruh karyawan kita, khususnya teknisi. Nah, yang terakhir Pak, terkait dengan human capital ini, kalau kita ngomong bagaimana career path, selalu ditanyakan Pak, career path dari teman-teman baik di segala lapisan, baik dari teknisi maupun dari karyawan staff, gitu kan, sampai middle management, manajemen dan segala macamnya. Nah, untuk pengembangan talent karyawan ini Pak, terutama untuk menyiapkan layer-layer yang ada di atas tadi, dari tingkat bawah sudah mulai harus di-upgrade lagi kompetensi dan kapabilitasnya. Nah, ini kira-kira untuk pengembangan talent seperti apa nih bentuknya Pak kalau di Telkom Akses? Sebelum saya jawab, salah satu tugas utama seorang leader itu adalah nurturing people. Nurturing people. Develop the next leader. Sehingga selain itu di-trigger oleh leadernya sendiri, saya berharap seluruh individu para warrior kita harus memiliki eager untuk
selalu mengembangkan kompetensi kapabilitasnya sendiri. Harus punya individual development plan, di mana atas dasar rencana pribadi tersebut yang kemudian di-trigger dari tugas utama tadi seorang leader yang harus nurturing people, maka pada prinsipnya path career management yang diterapkan harus berbasis meritokrasi. Tidak cuman sekedar basis senioritas, urut kacang dan lain-lain, sudah tidak masanya lagi. Pasti harus berbasis meritokrasi serta kinerja. Human capital tadi yang telah Bapak jelaskan dengan sangat jelas. Ya. Pola-polanya bagaimana agar talent yang ada di Telkom Akses dapat tumbuh lebih baik gitu kan. Nah, ini nggak akan lepas dari budaya kerja, Pak. Nah, karena tiap-tiap pemimpin itu kan pasti mempunyai pemikiran terkait bagaimana saya atau pemimpin ini memiliki budaya kerja yang ingin diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, ya, kaitannya dengan budaya kerja, apa yang Pak Irfan ingin bangun di Telkom Akses sebagai bentuk dari budaya kerja, Pak? Oke, baik. Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa, di mana pada dasarnya setiap perusahaan penyedia jasa menjadikan kepercayaan para stakeholder-nya sebagai mata uangnya. Maka budaya kerja yang ingin dibangun, budaya perusahaan yang ingin dibangun, saya merangkumnya dalam 5 nilai yang kemudian saya singkat sebagai trust. T yang pertama, teamwork. Lalu R yang kedua, responsibility dan resiliency. U-nya adalah uncompromised integrity, zero tolerance terhadap integrity. S-nya adalah service excellence, dan T yang terakhir adalah transformation mindset. Mungkin di kesempatan lain saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi apa itu trust, teamwork, responsibility, resilience, uncompromised integrity, service excellence, dan transformation mindset. Terkait budaya kerja tentu saja seperti halnya di perusahaan-perusahaan besar yang telah teruji, apakah itu otomotif gitu kan, maupun perusahaan yang terkait dengan teknologi digital, harus ada nilai-nilai yang memang menjadi pegangan buat kita semua, utamanya untuk insan Telkom Akses. Ini nilai apa, Pak, yang menurut Pak Irfan perlu kita miliki, sekaligus nilai tersebut harus mampu mengadaptasi dari budaya-budaya yang saat ini sedang berubah. Baik. Yang paling utama dan fundamental setidaknya ada 3. Integrity, lagi-lagi. Disiplin, dan terakhir accountability. Karena pada dasarnya kompetensi bisa dipelajari. Namun karakter tidak mudah. Tapi harus kita bangun. Saya ingin merubah budaya, karena kita kan heavy di operation, Saya ingin merubah budaya, berubah dari command and control, dari perintah and pengawasan menjadi empower dan kolaborasi. Dari activity based menjadi outcome based. Terakhir, Pak, ada 2 pertanyaan atau 2 hal yang dapat secara langsung menghubungkan Pak Irfan sebagai dirut dengan seluruh lapisan warrior yang ada di seluruh Indonesia. Pesan Bapak ini kepada seluruh karyawan, termasuk teknisi, bagaimana apa yang perlu kita lakukan sehubungan dengan tantangan di tahun 2026 ini. Baik, untuk seluruh warrior Telkom Akses yang berada di seluruh Indonesia. Perubahan memang tidak pernah mudah. Namun, perusahaan yang bertahan bukanlah
yang paling besar, melainkan perusahaan yang paling cepat beradaptasi. Saya mengajak seluruh warrior Telkom Akses untuk tidak sekedar menjadi bagian dari perubahan tersebut, tapi menjadi penggerak perubahan dengan integritas, disiplin, dan semangat untuk terus belajar. Saya yakin kita mampu membawa Telkom Akses menjadi perusahaan pengelola infrastruktur digital yang paling dipercaya di Indonesia. Khusus untuk para warrior teknisi seluruh Indonesia Raya. Rekan-rekan warrior teknisi adalah wajah pertama berandanya Telkom Akses. Sehingga setiap sambungan yang berhasil disambungkan, setiap gangguan yang cepat ditangani oleh para warrior teknisi, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan aman adalah cerminan kualitas perusahaan kita. Bekerjalah dengan bangga, utamakan keselamatan, jaga kualitas, dan jangan pernah korbankan integritas. Karena infrastruktur yang kita bangun, infrastruktur yang kita pelihara, bukan hanya sekedar menghubungkan kabel atau koneksi internet, tetapi yang paling esensial, hasil kerja teman-teman para warrior teknisi tersebut menghubungkan kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Irfan, hari ini bincang-bincang sangat menarik. Terima kasih Ini Mas bukan Rizky. akhir dari bagaimana tata cara komunikasi manajemen sampai ke bawah. Siap. Akan disambung dengan hal-hal yang lain. Siap. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih banyak Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.